نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali Allah berikan kemudahan untuk bisa bersua bermuajahah ya, dalam rangka untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita dengan ilmu ya, dan hadir di majelis-majelis yang paling mulia di muka bumi ini ya, di mana dalam majelis tersebut ya, dibacakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta ahkam ya, syariah berkaitan dengan hal dan haram. Maka para ulama ini adalah majelis zikir, majelis yang dipadati oleh bahkan para malaikat yang ikut hadir dikarenakan keutamaan dan kemuliaan yang ada pada tempat atau majelis tersebut. Dan ini tentunya sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah sepantasnya kita syukuri. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab dari kitab Tazkiyatun Nufus dan juga Al-Bahrul Ra'iq ya. Karya dari Dr. Ahmad Farid ya. Kitab yang penuh berkah dan membahas banyak permasalahan atau beberapa pokok-pokok permasalahan bagaimana seseorang itu dapat menjaga dan membersihkan dan mensucikan jiwa dan hatinya yang ini sering ya, dilewati oleh banyak orang ya, padahal tidak ada ya yang bisa membawa keselamatan bagi badan ya, dan bagi manusia kecuali apabila dia memiliki kebersihan dan kebeningan hati ya. Nah, ini yang setiap orang atau bahkan sebagian kelompok memiliki versi masing-masing tentang tazkiyah ya. Dan para salaf terdahulu telah memberikan kita jalan dan petunjuk ya, bagaimana seseorang itu membersihkan hatinya dan jiwanya. Nah, hanya tinggal kita apakah kita mau meluangkan waktu untuk belajar ya, bagaimana cara tazkiyah yang benar. Ya, sebagaimana para nabi dan juga sahabat-sahabatnya serta para pendahulu kita dari para salaf dan para a'immah kaum muslimin. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita masih berada di bab tentang sebab-sebab yang dapat menghidupkan hati ya. Dan juga apa yang menjadi asupan nutrisi sehat ya, agar hati kita juga tetap hidup. Telah dibahas pada kesempatan yang lalu ya, yaitu pokok-pokok atau asupan yang paling penting yang dengannya hati akan menjadi hidup ya, yaitu dengan berzikir, tilawatul Quran, istighfar ya, kemudian juga berdoa ya. Nah, ini pekerjaan atau amalan-amalan pokok menyebabkan hati seorang hidup. Tentunya semua kebaikan itu akan memberikan kehidupan pada hati. Tapi yang paling besar efeknya dan juga menjadikan hati ini semakin kuat ya, jika seorang menjauhi racun-racun hati yang sebelumnya sudah disebutkan, kemudian dia mengamalkan amalan yang pokok tadi yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitabnya ini. Nah, kemudian selanjutnya beliau menyebutkan perkara yang bisa menyebabkan hati hidup ya, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salawat ini perkara yang penting jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terutama bagi kita yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah ya. Bahkan berkaitan ya dengan akidah ahli sunnah, di mana ahli sunnah mencintai Nabi dan menjunjung serta memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh khalaik, di atas seluruh makhluk.
Tidak ada yang patut kita muliakan dan kita dengar perkataannya melebihi Nabi SAW dari kalangan makhluk. Ya. Begitu juga bentuk salawat kepada Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan dan pemuliaan, ya. Dan juga sebuah harapan, raja, ya, agar kita semua bisa bersama Nabi SAW. Ya. Maka penting bagi kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Imma fi zikir namanya, ya, ataupun tidak. Ya. Apakah itu dengan ketika disebutkan nama Nabi SAW ataupun tidak. Ya. Nah, tidak hanya ketika disebutkan Nabi baru kita salawat, tidak. Ya. Di setiap keadaan pun kita bisa bersalawat. Hanya saja ada beberapa kondisi atau tempat atau waktu di mana salawat kepada Nabi SAW afdol, ya. Jadi antaranya ketika nama beliau disebutkan, ya. Kemudian di waktu sholat dan yang lainnya. Jadi karena ada dalil khusus, ya, yang menyebutkan tentang keutamaan bersalawat pada saat-saat tersebut. Adapun di kesempatan yang lain, jika kita ada waktu luang selain berzikir, istighfar, ya, sempatkan juga bersalawat kepada Nabi sebagai bentuk kecintaan kita dan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala al-maqsudu min hadhihi al-ayah anna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bi manzilati 'abdihi wa nabiyhi indahu fil mala'il a'la. Beliau membuka dengan sebuah ayat dari surat Al-Ahzab, Al-Mu'allif, ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasannya sesungguhnya Allah dan malaikat seluruhnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima. Dan juga ucapkanlah salam, bertaslimah kepada Nabi dengan selamat yang taslima, sebenar-benarnya salam. Yang berkata Ibnu Katsir mengomentari, mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan al-maqsud, yang dimaksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, ya, memberitahu kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hambanya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah tabaraka wa taala, di mana beliau fil mala'il a'la, berada kepada di tempat yang tinggi, ya, mala'il a'la, bersama penghuni langit, ya. Fi iliyin, ya, a'la iliyin, di riwayat atau di hadis yang lain. Bi annahu yathni alaihi fil mala'il a'la indal malaikatil muqarrabin, ya. Bahwasannya Allah tabaraka wa taala memuji beliau, menyanjung beliau, ya. Yuthni fil mala'il a'la indal malaikatil muqarrabin, di tempat yang paling tinggi, ya, bersama dengan penghuni langit yaitu para malaikat al-muqarrabin, ya, malaikat al-muqarrabin. Wa annal malaikata tusalli alaihi, bahwasanya malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara ta'ala al-alama as-sufla bi salati wa taslim alaihi wa yajtama'a ath-thana' alaihi wa yajtama'a thana'u alaihi min ahli al-alamin al-ulwa was-sufla jami'an. Jadi di sini Nabi Allah tabaraka wa taala seolah-olah ingin memberikan kabar kepada kita, ya, kepada hamba-hambanya tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama malaikat. Kemudian juga di sini juga disebutkan bahkan malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian kita diperintahkan juga al-alam, seluruh alam, ya, al-sufla yang ada di bawah, ya, tadi ada di atas, alam kita ada di bawah, juga diperintahkan untuk bersalawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah sanjungan dan pujian kepada Nabi dari ahli alamin, ya, penduduk
bawah ya, penduduk bumi, dan juga as-sufla alamin al-ulwa dan sufla, penduduk langit, penduduk atas, dan juga penduduk bumi yang ada di bawah. Berkumpul semuanya, sanjungan dan pujian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat bersalawat, kemudian kita yang ada di bumi juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga kita lanjutkan dulu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Jala'il Afham, wal ma'na annahu idza kana Allah wal malaikatu yusalluna ala rasulih fasallu antum aidan alaih. Ini juga bermakna apabila Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi, maka kalian pun bersalawat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa antum ahaqqu bi an tusallu alaih. Bahkan kalian semuanya yang ada di bumi ini lebih berhak, ya, lebih berkewajiban bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tusallimu tasliman, dan juga mengucapkan salam kepada beliau. Lima nalakum barakatu rasuli risalatihi, barakatu risalatihi wa yumni safaratuhu min khairi syarfi dunya wal akhirah. Kenapa kita lebih berhak? Dikarenakan kita telah mendapatkan keberkahan dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kebaikan dari apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua, ya, sebagai umatnya, atas kerja keras Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu beliau berhak mendapatkan pujian, mendapatkan salawat dari kita, orang-orang yang mendapatkan jasa. Jadi Nabi berjasa kepada kita. Oleh karena itu kita sepantasnya, selayaknya banyak berterima kasih dengan dan bersyukur dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, dan memang para ulama berbeda pandangan tentang salawat, ya. Kalau dilihat di sini, sallu alaihi wa sallimu taslima, bentuknya perintah. Sigatnya sigat amr. Ya, berarti muqtadal wujub, ya. Kalau amr itu kan menghendaki atau menuntut wajib, ya. Bersalawat itu wajib. Karena itu Ibnu Hajar Asqalani kalau tidak salah itu menyebutkan beberapa pandangan, ya, dan perbedaan di kalangan ulama tentang hukum bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib hanya dalam salat di tahiyat akhir, ada yang mengatakan pokoknya di setiap salat itu minimal ada salawat, ya, kewajibannya. Ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, dan ada yang mengatakan wajib, ya, di setiap disebutkan namanya dan sebagainya. Wallahu taala alam, ya. Dan tapi yang saya condong, ya, ini sunnah, ya, sunnah muakkadah, ya. Apalagi jika disebutkan namanya, maka ini sunnah yang sangat dianjurkan ketika bersalawat pada Nabi. Adapun amr di sini jatuhnya kepada sebagian ada yang berpendapat perintah di sini wajibnya ketika dalam keadaan salat, terutama di tahiyat akhir, ya. Termasuk mazhab Syafi'i dan yang lainnya mengatakan wajib atau rukun, ya, dari salawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir, sehingga wajib bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sebagian mazhab. Ada yang mengatakan ini tidak sampai wajib, ya, walaupun dalam tahiyat akhir. Ada khilaf di antara para ulama. Wallahu taala alam. Yang jelas mengucapkan salawat ini banyak sekali faidah dan keutamaan yang kita dapatkan. Nah, wa ma'na salatu ala nabi, qala Abu Aliyah salatullah ta'ala thana'uhu alaihi indal malaikah wa salatul malaikah ad-du'a. Berkata Abu Aliyah bahwa makna salawatullah, ya, salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thana'uhu alaihi, ya, salatullah, ya, innallaha wal malaikatu yusallun, ya, innallaha yusallu ala nabi, sungguhnya Allah itu bersalawat kepada Nabi. Maknanya menurut Abu Aliyah, ya, Abu Aliyah adalah pujian sanjungan Nabi,
pujian dan sanjungan Allah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi malakil a'la, di sisi malail a'la itu di sisi para malaikat. Dan salawat malaikat pada Nabi adalah bermakna doa. Ini menurut Abul Aliyah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yusalluna yubarikun. Ya, yang bersalawat artinya adalah mendoakan keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala as-salatul ma'muru biha fiha ay fil ayatil muqaddimah hiya at-talbu min Allah ma akhbara bihi an salatihi wa salatil malaikatihi wa hiya thana'un alayhi wa idharul li fadlihi wa syarfihi wa irdadati takrimihi wa taqribihi. Nah, maka berkata Ibnu Qayyim bahwa salawat itu adalah salawat yang diperintahkan yang di dalam ayat yang disebutkan di atas surat Al-Ahzab tadi, ya. Ia adalah talbu min Allah ma akhbara bihi an salatihi wa salatul malaikah, ya. Wa hiya thana'u alaihi, yaitu sebuah talab, permohonan, permintaan dari Allah, ya. Ma akhbara bihi an salatihi, dari apa yang dikabarkan dari yang Allah tabaraka wa taala bersalawat dengannya dan juga para malaikat, yaitu wa hiya thana'u alaihi. Apa yang dipermohonkan atau dimintakan oleh Allah tabaraka wa taala yaitu adalah thana. Maksudnya kata Ibnu Qayyim, pujian, sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan izharul fadlihi, menunjukkan akan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaannya, dan juga iradat takrimihi, dan menunjukkan akan keinginan untuk memuliakan dan mendekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya. Dan ini selaras ya tadi dengan pendapat Abul Aliyah. Jadi Abu Aliyah, ya, berpendapat bahwa yang namanya salawat kepada Nabi adalah jika Allah yang bersalawat, ya, kepada Nabi itu thana, ya, adalah thana alaihi. Kemudian malaikat itu adalah doa, ya, adalah doa. Doanya doa istighfar, doa permohonan ampun. Naam. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan ini bermakna barokah, ya, memohon tabaruk atau memohon keberkahan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sedangkan Ibnu Qayyim menggabungkan semuanya. Jadi kata Ibnu Qayyim, salawat kepada Nabi adalah pujian kepadanya, ya, sanjungan kepadanya, kemudian menampakkan pemuliaan, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keinginan untuk memuliakan dan mendekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi ini gabungan semuanya. Nah, jadi kalau dikatakan Allah bersalawat artinya sanjungan. Asal kata salawat itu salat, doa. Makanya tadi dikatakan salat itu adalah doa. Jadi ada yang mengatakan banyak pendapat tentang makna salawat Allah, salawat hamba-hamba, salawat malaikat itu apa makna-maknanya. Memang ada banyak pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Ada yang mengembalikan ya secara makna asalnya yaitu doa. Jadi Allah ketika bersalawat artinya Allah itu mendoakan kebaikan, khair wa rahmah dan yang semisalnya, serta memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim, ya. Tapi yang lebih tepat Allah taala alam, yang saya juga condong kepadanya itu pendapat Abul Aliyah ini, yang juga diikuti oleh banyak ulama termasuk Ibnu Qayyim, ya. Karena kalau dikatakan sanjungan itu sudah pasti dalamnya sudah pasti didoakan. Enggak mungkin orang menyanjung saja tapi tidak mendoakan rahmat, ya. Tidak mengharapkan rahmat, ya. Allah menyanjung seseorang pasti orang tersebut dirahmati. Enggak mungkin orang yang dicela, ya, dikutuk, dilaknat kemudian dipuji. Ya, enggak mungkin. Seorang yang didoakan kebaikan pasti disanjung. Sehingga makna thana ini lebih
akhos, lebih khusus dari sekedar doa rahmat dan kebaikan dan yang lainnya. Nah, ini yang juga diambil oleh Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu Qayyim di sini menyebutkan semuanya, ya, kemuliaan, keutamaan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna salat. Nah, dan di dalam ayat tadi Al-Ahzab ini pun Allah menyebutkan tentang dua hal di situ, ya. Selain salawat juga kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi, assalatu wassalam. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salam? Dari mana salam? Assalam, ada yang mengatakan assalam asma min asma'il, ismun min asma'illah al-husna. Salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna, asmaul husna. Assalam, keselamatan. Secara bahasa artinya keselamatan. Nah, juga bisa dimaknai dengan ya masdar. Assalam, maknanya sama, keselamatan wal aman. Selamat berarti aman. Maka ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna keselamatan dan keamanan. Apa maksudnya keselamatan? Selamat dari aib dan cacat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, mana kita mengucapkan, ya, atau mendoakan keselamatan Nabi dari aib dan cacat ketika dia hidup, ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hidup. Dan juga memberikan keamanan dan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau selamat, terbebas dari aib dan cacat, dan juga aman, terjaga, ya, terlindungi dari segala yang membahayakan, ya. Nah, jadi kalau salawat wassalam tergabung dua, yang positif dan yang menghindari dari yang negatif, ya. Salawat ini jelas positif, sedangkan salam menghindarkan dari yang negatif. Jadi terkumpul keduanya lengkap ketika kita ucapkan salawat dan salam. Adapun kalau beliau setelah meninggal seperti kita sekarang, ya, kita mengucapkan salam, artinya kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan mendapatkan kebaikan dan juga kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala, ya, di hari kiamat kelak. Kemudian semoga juga sunnah beliau dilindungi dan dijaga ketika beliau sudah tiada, ya, alaihi salatu wassalam. Itu maksud salam, ya, ketika beliau hidup dan ketika beliau wafat, ya. Jadi ketika beliau sudah nggak ada, maka salam di sini maksudnya kita doakan beliau akan keselamatan, mendapatkan tempat yang mulia ketika hari kiamat kelak, dan juga keselamatan dan penjagaan atas sunnah beliau, ya, di dunia sampai hari kiamat setelah beliau tidak ada, dari perkara yang merusak, ya, kebid'ahan dan sebagainya. Ini makna salatu wassalam kurang lebih yang disebutkan oleh para ulama, wallahu taala a'lam. Adapun secara umum memang dia bermakna doa. Jadi kalau sekedar rahmat, maka kalau Allah berselawat kepada Nabi, maka itu lebih dari sekedar rahmat, ya. Nah, adapun kepada manusia, ya, mungkin masuk, ya, kepada manusia rahmat dan keberkahan, ya, dan kebaikan selain Nabi SAW. Dan ini syariat kepada seluruh Nabi, ya. Pada Nabi kita ucapkan salawat dan salam. Sebenarnya Nabi yang lain juga berhak, bukan alaihi salam saja, ya, salatu wassalam juga kepada Nabi yang lain. Hanya saya dalam penyebutan kita khususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagian orang mengkhususkan karena ingin menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain. Padahal semua nabi juga banyak di Al-Qur'an disebutkan akan salawat dan juga salam. Hatta manusia pun, ya, yang baik dia mendapatkan salawat dan salam. Nah, kemudian beliau berkata di kitab Tazkiyatun Nufus, ya, al-mu'allif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan
sallallahu alaihi ashran. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa asal salatu wa dhalika li anna al-hasanatu bi asri amthaliha wa salatu ala nabi min a'dhamil hasanat. Wa qala Ibnu al-Arabi in qila qala Allah Ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Berkata Abu Hurairah, ya, riwayat dari Abu Hurairah, ya, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Ya, kita salawat sekali kepada Nabi, balasannya 10 kali. Artinya apa? Artinya kalau kita memohonkan doa, ya, kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas dengan doa yang sama 10 kali lipat. Memohonkan doa rahmat, kebaikan dan sebagainya 10 kali lipat. Ada yang mengatakan artinya Allah pun akan menyanjung kita seperti Allah menyanjung Nabi di hadapan malaikat 10 kali lipat. Nah, jadi luar biasa, ya, ikhwan sekalian, ternyata salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu, dan yang selainnya. Ayya asyara salawat wa dzalika li anna al-hasanata bi asri amsalihha wa salatu ala nabi min a'zam sal. Karena apa? Karena setiap kebaikan itu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan salawat kepada Nabi a'zamul hasanat, kebaikan yang paling agung, maka paling pantas dilipat gandakan menjadi 10 kali. Berkata Ibnu Arabi, apabila dikatakan qala Allah Ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, ya, sesuai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Al-An'am, barang siapa yang datang dengan sebuah hasanah kebaikan, maka baginya balasannya adalah asyru amsalihha, 10 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. وقال العراقي ولم يقتصر على ذلك حتى زاد كتاب أشر حسنات وحط عنه أسر سيئات ورفعه أسر درجات كما ورد في الأحاديث. Berkata bahkan al-Iraqi bahwasanya tidak hanya terbatas 10 kali lipat, ya, tercatat 10 kali lipat balasan pahala hasanah, akan tapi hatta anhu asra sayiat, bahkan dihapuskan 10 juga sayiat, ya, dosanya. Bukan cuma dicatat 10 pahalanya, tapi juga kata al-Iraqi juga 10 kesalahannya. Wa rafa'ahu asra darajat, bahkan beliau juga mengatakan bahkan dia akan diangkat 10 kali lipat derajatnya di akhirat. Wa kama warada fil ahadits, seperti apa yang disebutkan dalam beberapa hadis, ya. Kan dalam beberapa hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dzukirtu indahu falyusalli alayya ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. رواه أحمد والنسائي ولفظ له وابن محبان في صحيحه. وقوله من ذكرت عنده فليصلي علي فظاهر الأمر وجوب بدليل قوله في الحديث الآخر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي النسائي والترمذي وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله الملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Wa Tirmizi wa Ibnu Hibban fi sahihi. Beliau bawakan di sini beberapa buah hadis, ya, dan hadis ini sahih dan ada yang hasan, ya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang disebutkan namanya, ya, barang siapa yang disebutkan namanya pada dirinya, hendaklah yusolli alayya. Ya, jadi seorang yang mendengar disebutkan nama Nabi ya, di hadapannya atau di sisinya, maka hendaklah dia bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat ya, kepadanya 10 kali. Ya, dan di salah satu riwayat yang lain, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Kemudian Allah akan hapus 10 kesalahannya dan Allah akan tinggikan derajatnya 10 kali lipat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lafadznya dan Nasai, dan lafadznya lafadz Imam Nasai. Ya. Dan juga Ibnu Hibban. Nah, kemudian juga di sini disebutkan al-bakhil ya, dan wa zahir al-amr wujub bidalil min qouli ta'ala. Bahkan di sini mengatakan bahwa secara zahir ya, perintah ini adalah wajib ya, dengan dalil al-bakhil man tuqitu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, ya, bakhil ini kan haram, dilarang ya. Maka orang yang pelit ya, orang yang bakhil yaitu orang yang apabila disebutkan pada dirinya atau di sisinya namaku dan dia tidak mau bersalawat kepadaku ya. Naam, wallahu taala. Hadisnya hadis sahih ya. Hadis ini hadis sahih. Walaupun tadi saya sudah katakan ya, sebagian besar bahkan jumhur mengatakan hukumnya tidak sampai wajib. Ya, apabila ya walaupun ada yang mengatakan wajib jika disebutkan nama Nabi, ada yang mengatakan itu sunnahnya sunnah muakkadah ya, sangat dianjurkan ketika disebutkan nama Nabi pada sisi dia. Allah taala alam. Dan berkata Ibnu Mas'ud, innallaha wa malaikatahu wa innallaha wal malaikata innalillahil malaikata malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin, malaikat pengembara. Yubalighuni an ummati salam. Di mana malaikat pengembara ini ya, malaikat pengelana ya. Jadi malaikat ada yang sayyahin yang kerjanya memang berkeliling-keliling ya di bumi ya, di bumi. Dan kalau ada orang dari salah satu hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, umat Nabi SAW mengucapkan salawat dan salam, maka akan disampaikan oleh malaikat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Ibnu Mas'ud ya, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salawah, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, ini menunjukkan derajatnya ditinggikan dan makin dekat kepada Nabi ya. Nah, Rawahu Tirmidzi ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya ya. Dan hadis ini hadis hasan ya. Hasan. Naam, wallahu taala a'lam. Yustahabu kathratu salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah. Di hadis Anas Ibnu Aus dan yang seterusnya. Nah. Taib. Amma sighatu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa warada fi Muslim. Adapun sighat ya, bentuk salawat itu ya, susunan kalimat bersalawat ala Rasul ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, warada fil Muslim, datang dalam kitab Sahih Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bisanadihi an Abi Mas'ud Al-Ansari, dengan sanad dari Abu Mas'ud Al-Ansari ya. Qala, berkata ya Abi Mas'ud Al-Ansari, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'id ibnu Ubadah ya. Rasulullah datang sedangkan kami berada dalam majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Majlis Sa'd bin Ubadah. Faqala lahu Bishir bin Sa'ad, berkata Bishir bin Sa'ad, amarana Allah an nusalli alaika ya Rasulullah. Apakah Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita bersalawat pada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa sakata Rasulullah, maka Nabi pun terdiam.
hatta tamannina annahu lam yas'alhu. Sampai-sampai kami mengira bahwa dia tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya seolah-olah Nabi tidak mendengar pertanyaan tersebut. Tsumma qala Rasulullah, akhirnya kemudian Rasulullah berkata, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtum wassalamu kama qad alimtum. Maka Nabi pun mengajarkan, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Adapun salam seperti apa yang sudah kalian ketahui, ya, ucapan salam. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, mungkin sampai sini ada yang menanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Nah. Adapun redaksinya banyak, ya, termasuk apa yang ada di kitab sifat salat nabinya si Albani misalnya, ada 7 kalau nggak salah, ya, di sana. Kemudian ada yang lain juga di kitab doa dan zikirnya Ustaz Yazid, itu kan ada berapa? Ada beberapa juga di sana, ya, ada yang 9 atau berapa saya lupa itu. Nah, jadi redaksinya banyak, itu redaksi yang lengkap, ya, yang dipakai dalam sholat. Ya, jadi kalau itu redaksi, ya, sighat salawat yang dilakukan dalam salat ini tauqifiyah, artinya mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Adapun di luar salat maka ulama tawasu, ya, berlapang-lapang, berluas-luas pada masalah itu. Redaksinya terserah, ya. Allahumma sholli wa sallim ala alaihi, apalagi salatu wassalamu alaihi wa barik ditambah juga tidak jadi masalah. Selama tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan dan sebagainya, atau mengandung kesyirikan di dalam redaksi-redaksinya. Ya, saya tidak pernah banyak memperhatikan. Selawat ini kan banyak, ya, banyak versinya, dan saya tidak berpikir untuk menghabiskan waktu mempelajari selawat-selawat yang lain, karena memang perkaranya pun luas. Tidak perlu seseorang menganggap selawat yang di luar Nabi ini ada keutamaan dengan nama-nama tertentu dianggap lebih utama dari selawat yang lain buatan-buatan manusia. Ini perkara yang luas, silahkan saja. Jadi tidak perlu merasa lebih utama dari yang lain selawat yang ini. Ditambah-tambahin dengan yang lain yang berlebih-lebihan, terlalu panjang, bahkan mengandung kesyirikan misalnya. Menyanjung Nabi benar, sana menyanjung dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan berlebihan. Kemarin kan sudah kita bahas, ya, termasuk adab berdoa, jangan meminta sesuatu yang tidak pantas. Ya Allah, jadikan saya enggak pernah sakit. Manusia kodratnya saya sakit, tapi doa, ya Allah jadikan saya sehat. Begitu juga selawat, ya kan maknanya dekat dengan doa, ya. Doa tadi dikatakan ada bahwa selawat kepada Nabi adalah doa akan khair, rahmat dan barokah, dan juga doa agar Nabi dapatkan kedudukan yang mulia ketika di akhirat kelak. Nah, ketika doa ini jangan berlebihan sampai-sampai kedudukan Nabi seolah-olah ditempatkan seperti kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini doa yang batil yang kayak gini, ya. Bukan termasuk adab dalam berdoa. Jadi kalau itu di luar sholat, ulama berlapang-lapang, ya. Ausa ini perkara yang luas, silakan lihat fatwanya banyak. Selama dengan syarat, selama itu tidak berlebihan, ya, berlebihan dan tidak mengandung maksiat dan dosa, termasuk ke dalamnya kesyirikan. Ya, wallahu ta'ala. Berlebihan gimana, ya? Kepanjangan, panjang benar. Padahal harusnya agama kita mudah, ya. Doa ini kan harusnya singkat, padat, tapi masuk semua ke dalamnya. Itu doa yang terbaik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdoa kepada Zat yang Maha mengetahui, ya, Maha mendengar dan Maha mengetahui serta Maha
mengijabahkan doa seseorang. Ya. Tidak perlu berlebihan dalam masalah seperti itu. Nah, itu juga tambahan Sayyidina wa Maulana. Ulama pun tidak ada masalah. Nabi pun Sayyid, dia sendiri yang mengatakan wala fakhar. Selama itu tidak dimasukkan ke dalam solat, itu maka ulama berlapang dada dalam masalah ini, memberikan keluasan. Nah, ya tentunya yang paling afdol apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La syak, enggak ada keraguan di situ. Nah, dan biasanya manusia ini senang sekali berlebih-lebihan, melampaui batas, sifat manusia. Ya, voluman, ya, sifat manusia itu voluman. Ketika dia mencintai sesuatu, terkadang dia melakukan perkara yang di luar batas. Cintanya berlebihan. Itulah gunanya syariat, ya, memberikan batasan mana yang boleh, mana yang dianggap sudah melampaui batas tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, yang ditanyakan silakan, ada yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Saya lupa nanti dulu Pak ya. Saya masalah ini saya tidak berani. Nah, insya Allah nanti saya lihat lagi. Ada fatwa di masalah itu. Nah, nanti coba saya lihat fatwanya. Nah, salat itu. Nah, 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 itu hanya menunjukkan keutamaan waktunya, keutamaan waktunya. Tapi ucapannya tidak ada ucapan khusus. Ucapannya tidak ada ucapan khusus. Yang tauqifiyah hanya ketika sholat. Salawat ketika sholat. Itu yang tidak boleh di otak-atik. Ama di luar itu luas. Nah, di luar itu ulama memberikan keluasan redaksinya. Nah, hanya saja ada masalah apakah salawat saja atau salam saja atau harus digabungkan keduanya, itu saja redaksinya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan ya yang jelas yang paling afdol yang mereka sepakat ini bukan harus ya, dianjurkan menggabungkan keduanya, salawat dan salam. Nah, salawat dan salam. Ada yang mengatakan sampai batas wajib ya, bahwa ini harus salam ini tidak boleh berdiri sendiri. Salam ini tidak boleh berdiri sendiri. Akan tapi banyak ya di Quran tentang ucapan salam. Assalamualaikum wa tibtum dan seterusnya. Ini baik kepada manusia ataupun kepada Nabi ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang lainnya disebutkan salam. Maka pendapat yang saya ikuti tidak mengapa hanya mengucapkan salam kepada Nabi. Ya. Salam kepada Nabi. Contohnya juga dalil yang tadi ya, dalil yang para sahabat mengatakan wa kaifa nusolli alaik. Ya, gimana kalau kita diperintahkan bersalawat kepadamu, sedangkan salam kita sudah tahu. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengucapkan salam kepada Nabi tanpa bersalawat. Di salat pun kita gitu kan, tidak ucapkan salamnya Allahumma di tahiyat itu ya salam saja. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Naam. Assalamu alayka ayuhan nabi dan seterusnya. Assalamu alayka. Assalam. Oleh karena itu saya lebih condong mengucap tidak mengapa. Tapi jelas yang lebih afdol diikuti dengan salawat baru salam. Karena ada mengatakan harus mengikuti kepada salawat. Nah, ini dan apa ruginya ya? Cuman mengikutkan salawat wassalam. Salatu wassalam ala nabi. Assalamu ala nabi. Allah taala alam.
Nah, nah, ada yang ditanyakan lagi? Waalaikumsalam. Nah, yang mana? Amma fi salat tahiyat akhir ya. Nah, yang saya condong adalah tidak menyertakan sayyidina dalam salat. Ini pendapat yang saya condong ikuti. Karena tauqifiyah. Ibadah la yuqas alaih. Ya, ibadah ini tidak dikiaskan. Apalagi hal-hal yang ghaibiyah. Juga perkara-perkara yang ghaibiyah. Ini juga tidak bisa kita kiaskan. Jadi yang paling selamat, paling aman menurut saya, apa yang diajarkan Nabi. Adapun redaksi yang ada sayyidina ini tidak lepas dari kalam, ada takallum di situ, ada pembicaraan di sana. Dan saya lebih condong yang mengatakan bahwa kata sayyidina itu untuk salat maka tidak digunakan dalam salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir, ya. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam. Naam. Gimana Pak? Kurang. Kenapa Pak? 100 kali. Nah, adapun membatasi jumlah angka tertentu, ini perlu dalil Pak. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui dalil tentang membatasi angkanya. Tapi kalau perintahnya dalilnya ammah, ya artinya khusus. Tadi sudah disebutkan ya tentang Nabi mengatakan untuk bersalawat di hari Jumat. Karena orang-orang yang banyak bersalawat kepada beliau memperbanyak salawat kepada beliau khususnya di hari Jumat, apalagi maka dia adalah yang paling dekat kedudukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diperintahkan memperbanyak. Adapun jumlah angka saya tidak tahu dalil yang menyebutkan dengan jumlah 100 atau berapa atau ta'ala a'lam. Hukumnya boleh. Kalau hukumnya boleh. Karena dalilnya amma, dalil khusus dalil umum. Dalil umum akan keutamaan bersalawat di hari Jumat. Nah, tidak hanya sebelum khatib naik mimbar, tapi pokoknya hari Jumat. Pokoknya hari Jumat. Mau 100 kali, 200 kali boleh. Tapi kalau kita membatasi itu yang jadi problem. Dengan alasan ada dalil tertentu. Kalau misalkan, saya kayaknya senang kalau 100. Tidak masalah. Saya cocok kalau 100. Saya cocok senang 50 aja gitu. Enggak jadi masalah. Kayak kita datang, saya mau baca Quran bisanya pada subuh. Kita mau baca Quran setiap hari tertentu misalnya. Selama itu kita tidak menganggap ada dalil khusus, ya, dalil khusus, hanya dalil umum, maka itu tidak jadi masalah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ya. Kalau dalam pertemuan maksudnya dikomandoi, nah ini yang jadi masalah. Pembukaan maksudnya seperti orang khutbah, nah, mengucapkan hamdalah kemudian salawat. Asa afdal, itu termasuk dianjurkan. Elabas. Tapi kalau mimpin salawat ini beda lagi maksudnya, ya Pak ya.
Ini butuh dalil kalau masalah mimpin begini. Ya, artinya komando satu orang yang lain mengikuti. Ya, butuh pada dalil. Karena ini masalah ibadah. Ini masalah ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang mahdhah itu butuh dalil-dalil yang khusus juga. Ama dalilnya umum jangan kita khususkan. Ya, kalau dalilnya umum jangan kita khususkan kecuali harus ada dalil yang khusus. Wallahu taala alam. Nah. Itu yang jelas. Saya redaksinya secara jelas saya belum pernah baca secara jelas. Dengar-dengar iya. Jadi saya untuk kalau menganalisa bacaannya karena saya tidak pernah pelajari secara khusus, maka saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa itu bikinan manusia, ada tambahan-tambahannya. Nah, ini diamalkan banyak orang. Padahal tadi sudah disebutkan, tidak ada redaksi yang khusus kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Adapun di luar sholat itu ausa, lebih luas. Kemudian orang sempitkan kepada redaksi tertentu, ini yang dipertanyakan. Ya kalau itu untuk dia sendiri ya tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah sebagian orang menganggap ini ada keutamaan khusus. Nah, itu yang jadi masalah. Belum lagi isi kandungannya. Isi kandungannya juga bermasalah atau tidak. Ya, saya dengar di situ ada kandungan-kandungan yang bermasalah lah. Saya tidak katakan salah ya, karena itu bisa saja ditafsirkan di bawah pada penakwilan yang jadi benar gitu. Tapi kata redaksinya itu bermasalah ya tidak. Kalau sesuatu yang bisa dibawa kepada makna yang benar bisa dibawa kepada makna yang salah. Kenapa kita tidak cari yang jelas-jelas benar? Ya, jelas-jelas benar. Ngapain ada yang jelas-jelas benar kita masuk ke yang bisa ya miring-miring ke sana ya. Dianggap itu bisa ini maknanya B-nya untuk tawasulan ya, untuk tawasul saja dan sebagainya. Tapi beresiko ya. Maknanya itu bisa juga bermakna mengandung kesyirikan, bukan sekedar tawasul ya. Wallahu taala alam. Jadi agama kita mudah. Saya sering dengar orang ini suka bikin susah agama kita sendiri. Kalau kita lihat dibanding agama lain, agama kita jauh lebih mudah. Kita anggap susah, tapi lihat agama lain lebih rumit. Walaupun ibadah kita lebih banyak, tapi kan tidak diwajibkan kepada yang banyak itu. Agama yang lain lebih sulit. Nah, jangankan ngomong sholawat ada, dia soal Tuhannya aja susah banget tuh dipahami semuanya. Cari yang paling mudah tentang konsep ilahiyah. Pasti agama kita paling mudah. Allah satu udah. Ada yang Tuhannya banyak, ada yang bisa jadi manusia, kalamnya jadi daging dan itu udah aneh itu, udah rumit banget itu. Agama kita mudah. Nah, jadi jangan dipersulit-sulit ya. Kalau itu dipersulit akan jadi semakin sulit agama kita. Dan gak ada yang bisa mampu mengalahkan agama kalau udah dipersulit. Kalau kita membahas ini makin sulit. Pembahasan yang di kalangan awam sama di kalangan pelajar pasti berbeda. Nah, yang jelas yang sudah maklum, mafhum, harus diketahui banyak orang, ini dulu yang harus kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi jangan dipersulit dengan batasan tertentu. Agama mudah. Dan kita berharap semua orang bisa menjalankan syariat, bukan malah menyebab orang lain kesulitan akhirnya tidak menjalankan agama. Ya, nah. Salam. Waalaikumsalam. Lah, sebatas yang wajar. Nah, adapun tinggi hanya pada kondisi tertentu. Ya, pada kondisi tertentu. Istighosah masalan. Atau doa istisqa. Ketika istisqa, Nabi istighosah memang perang angkat tinggi ya ketika perang Badar. Ya, diangkat tinggi sampai ketika kelihatan itu menunjukkan tinggi. Tapi doa yang biasa, yang wajar, maka wajar seperti biasa diangkat ini. Nah, ataupun istisqa, iya, aja. Nah, ya perkara yang seperti itu juga perkara yang luas. Ulama berbeda-beda tentang
mengatakan yang paling penting yadumu, mengumpulkan kedua tangannya. Ada yang mengatakan ya secukupnya. Nah, ya, wallahu taala alam. Yang jelas mengangkat tangan ini yang sunnah, sudah masuk ke dalam sunnahnya. Wallahu taala alam. Nah, ada yang tanya lagi? Nah, apapun tadi ya, bersalawat di hari Jumat ketika khutbah naik mimbar, masalan di sini disebutkan di Ibnu Hajar Al-Haythami di Fatwa Al-Kubra fikihnya ya. Yang berkata qala Nawawi wa ghairuhu wa la yukrahu aidan raf'ul sawti bila mubalaghatin fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-khatib innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi berkata Imam Nawawi bahwa wala yukrah, tidak dimakruhkan, tidak makruh hukumnya aidan raf'u sauti bila mubalaghah, mengangkat suara tanpa berlebih-lebihan ya, terlalu keras maksudnya ya. Fi salati ala nabi, ketika bersalat pada nabi, idza qara'a al-khatib, ketika nabi membaca innallaha wa malaikatahu yushollu ala nabi. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i ya, yang saya sempat buka. Naam. Tadi itu menjawab pertanyaan yang tadi ya. Menurut mazhab Syafi'i, maka tidak mengapa membaca salawat ketika khatib menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Allah taala alam. Nah, ini juga di khutbatul Jum'ah wa akamul fiqhiyah, di sini disebutkan juga tidak mengapa, pendapat yang lebih kuat yang ini adalah membolehkan baca salawat dengan pelan dan tanpa dikeraskan di tengah mendengarkan khutbah. Nah, jadi ini ada beberapa fatwa yang disebutkan oleh para ulama ya, dan juga perkataan Imam Nawawi, dan ini pendapat yang terpilih ya, bahwa ya, tidak mengapa asal suaranya tidak keras ya, tidak berlebihan, mengucapkan salawat ketika khatib naik mimbar ya, tanpa harus keras-keras ya. Ini pendapat ya, dari ya, mazhab Hambali dan juga mazhab tadi Syafi'i, dan juga dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Abu Yusuf ya. Nah, selama salawat tidak mengganggu konsentrasi mendengarkan khutbah ya. Nah, Allah taala alam. Adapun yang mengatakan tidak boleh ini Hanafiyah ya, mengatakan boleh Hanafiyah. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak mengapa ya, ketika naam khatib naik mimbar. Wallahu taala alam. Mungkin juga saya bacakan sedikit tentang waktu-waktu yang dianjurkan bersalawat ya. Di kitab ini masih ada ya. Dan juga faidah yang didapatkan seorang bersalawat kepada Nabi ya. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan sampai 30 ya, faidah seorang yang bersalawat kepada Nabi. Mawatinu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat seorang itu dianjurkan bersalawat kepada Nabi. Tadi saya sudah sebutkan ya, setiap keadaan kita dianjurkan bersalawat kepada Nabi. Entah disebutkan nama Nabi atau tidak. Tapi ada beberapa tempat yang dia memiliki keutamaan ya untuk salawat kepada Nabi. Yang pertama fi sholati fi akhir tasyahud. Ya. Fi akhir tasyahud. Tasyahud akhir itu yang pertama. Nah, ya, wa ikhtalafu fi wujubihi fiha, dan para
ulama telah berbeda pendapat tentang kewajiban di dalamnya. Jadi ada yang mewajibkan, menjadikan itu rukun, ada yang menganggap itu sunnah muakkadah. Kedua, salatul janazah ba'da takbirati thaniyah. Salat jenazah setelah takbir yang kedua. Ini juga selawat. Yang ketiga, inda dzikrihi salatu wassalam wa qad ikhtalafu fi wujubiha. Ya. Ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berikhtilaf juga akan kewajibannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, Tahawi juga mengatakan bahwa tajibu salatu alaih. Ya. Wajib salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzukira ismuhu. Setiap disebutkan namanya. Ini pendapat yang mewajibkan. Wa qala ghairuhu dzalika mustahabun wa laysa bi fardhin. Ya'tham tarikuhu. Akan tapi beliau ada yang mengatakan, yang selain mengatakan semua mustahab, sunnah dan tidak wajib, di mana berdosa orang yang meninggalkannya. Nah. Yang keempat, inda dukhulil masjid wa indal khuruju minhu. Masuk dan keluar masjid. Ya, ketika masuk dan keluar masjid. Kemudian selanjutnya uqbas sima'il adzan. Ya, ketika mendengar adzan. Ya, artinya di akhir setelah mendengar azan. Ya, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu. Jika engkau mendengar muadzin, maka katakan seperti yang dia katakan. Ya, ketika azan katakan sama persis apa yang dia katakan, tsumma shallu alayya. Kemudian setelah itu selawat kepadaku. Naam. Kemudian yang keenam, inda doa, ketika berdoa. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati lam yumajjidullah ta'ala yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah ajjala hadza. Jadi Nabi pernah mendengar seorang berdoa, tapi berdoa dia tidak mengucapkan hamdalah dan juga tidak bersalawat. Maka Nabi mengatakan ajalah hadza. Ini orang ini terburu-buru. Ya. Idh shalla ahadukum falyabda bitamjidillah wa thana alaihi. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang berdoa dari salah satu kalian, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Ya. Kemudian yusolli ala Nabi dan bersalawat kepada Nabi. Baru tsumma yad'u ba'du bima syaa. Baru setelah itu dia berdoa. Kata Nabi SAW. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, hari Jumat. Ya. Dan fa'kthiru alayya minas salati. Ya, di sini disebutkan inna min afdhalil ayyamikum yaumal jum'ah. Yaumul jum'ah. Inna min afdhalil yaumil jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Karena pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan kemudian diwafatkan. Wa fi nafkhah, dan juga ditiupkan sangkakala. Fa'akthiru alayya minas shalah. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat.